Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Aditya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gue kembali lagi buat kalian untuk membawakan sebuah cerita baru, sebuah cerita horor yang berjudul Boneka Maria. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah teman-teman. Jangan lupa juga klik tombol like, share, dan komen di bawah teman-teman. Dan seperti apakah cerita ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Boneka Maria, karya Anies Kurli. Tak henti gadis kecil itu berlari hingga tak sadar ia telah melewati sebuah sungai kecil. Saat ia mulai sadar melewati sungai itu, tiba-tiba dia melihat sebuah peti kecil berwarna coklat keemasan terbawa arus sungai. Kemudian ia mencoba mengambil peti tersebut dengan tongkat. Saat dia berhasil mengambil benda itu, dengan penasaran dibukanya peti itu perlahan. Terlihatlah sebuah boneka lucu dan secari kertas bertuliskan "Ajak aku" dan gambar anak panah menuju hutan. Tanpa berpikir lagi, gadis itu segera menutup kembali peti itu dan berlari menuju tempat asalnya. Ketika dia mulai lelah berlari, ada suara yang memanggil gadis itu. "Adel." Begitulah suara itu yang menyebut nama gadis kecil itu. Dilihatnya sosok yang mendekatinya dan sambil melambaikan tangan. Namun orang tersebut adalah sosok yang dikenalnya. "Lea, Johnny," kataku menjawab dengan berteriak. "Maafkan aku, tanpa sadar aku berlari sampai ke sungai dan menemukan benda ini," kata gadis itu dan memperlihatkan isi di dalam peti tersebut. "Wah, cantik sekali bonekanya," kata Lea. "Idih, boneka udah kayak gitu dibilang cantik. Sini aku buang," sinis Johnny. "Nggak mau," kata gadis kecil itu, kemudian berlari kembali meninggalkan teman-temannya. Malam harinya gadis itu mengeluarkan isi dari peti tersebut, dan kemudian dia menemukan sebuah sisir yang terukir nama Maria. Mungkin ini boneka milik seorang gadis yang bernama Maria. Tapi kenapa dia membuang boneka ini? Kata gadis itu dengan heran. Kemudian dia melihat kertas yang pernah ia lihat. Dia terkejut saat ia melihat gambar anak panahnya berubah 180 derajat ke arah kanan yang mengarah ke hutan yang didatangi tadi. Ketika dia tertidur, tiba-tiba dia bermimpi. Di dalam mimpinya, dia bertemu seorang gadis kecil yang sebaya dengannya, dan gadis itu menunjuk ke arah boneka yang dibawa Adele. "Apa kamu mau boneka ini?" tanya Adele ke gadis itu. Namun gadis itu tak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya. "Ini kuberikan padamu," kata Adele dengan memberikan peti dan bonekanya. "Siapa namamu?" Gadis itu tetap tak menjawab, dan kemudian membuka peti itu, mengambil sisir dan memberikan kepada Adele. "Apa ini sisirmu? Jadi namamu Maria, dan itu boneka milikmu?" tanya Adele. Gadis itu hanya mengangguk dan kemudian memegang tangan Adele dan mengajaknya ke suatu tempat. "Kita mau kemana?" tanya Adele heran. Gadis itu kemudian menunjuk ke suatu rumah, dan Adele tidak asing dengan rumah itu. "Itu rumahmu?" Gadis itu mengangguk. "Ya sudah, kamu cepetan pulang, nanti orang tuamu mencari,"
Gadis itu berjalan menuju rumah itu dan kemudian masuk. Di perjalanan saat Adele pulang, ada perasaan aneh. Kemudian dia melihat sebuah peti yang sama persis seperti peti yang pernah dia temukan. Kenapa dia membuangnya lagi? Pikir Adele. Kemudian dia mencoba mengambil peti itu. Saat telah terambil, dibukanya peti itu. Bukan sebuah boneka yang dia temukan, namun hanya secari kertas yang bertuliskan terima kasih. Saat dia membaca tulisan itu, tiba-tiba tulisan itu menjadi tulisan darah yang mengalir terus tanpa henti hingga membasahi bajunya, dan di sungai itu juga berubah menjadi darah yang mengalir deras, sehingga membuat Adele ketakutan dan menangis. Tiba-tiba ada sosok tangan yang memegang pundaknya dan memanggil namanya. Adele, Adele, bangun, kata suara itu. Lalu Adele terbangun dari mimpi itu. Namun nafas Adele tersengal-sengal. Ternyata ini adalah tangan ibunya yang membangunkan Adele. Adele, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk ya? Tanya ibunya. Iya mah, mimpinya serem mah, kata Adele yang masih dengan nafas yang tidak teratur. Kemudian ia bangun dan dilihatnya boneka itu. Namun boneka itu hilang bersama petinya. Ia semakin heran. Nanti ikut ibu ke rumah teman ibu ya. Anak teman ibu ada yang meninggal, kata ibu Adele. Siapa nama anak teman ibu? Tanya Adele di sela-sela nafasnya yang belum teratur. Maria, jawab ibu. Apa? Maria, Bu? Kenapa dia meninggal, Bu? Tanya Adele. Katanya dia terbawa arus sungai saat dia bermain-main di air sungai itu. Terus mayatnya ditemukan di hutan, kata ibu. Setibanya di rumah teman ibu Adele, Adele melihat di sekeliling rumah terlihat foto seorang gadis yang mirip dengan yang ada di mimpinya. Ternyata itu benar Maria yang ada di mimpiku, pikirnya. Lalu tiba-tiba ia melihat sebuah benda yang benar-benar tak asing lagi, yaitu sebuah peti yang pernah dia temukan. Ternyata tadi malam yang mengambil boneka itu benar-benar Maria. Itulah teman-teman sedikit cerita boneka Maria. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan klik tombol like di bawah teman-teman ya. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.